Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Niwayan Dewinta Ayuni, SSI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Bisnis, serta seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian soal menggunakan program linier metode simplex. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nikoma Ayu Risna Septiawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua Kade Asri Oktarima Putri. Yang ketiga Niputu Febi Oktania Deswita. Yang keempat Nikade Wandana Dini Putri. Yang kelima Ando Tarigan. Dan yang keenam Ida Ayu Kristanti Dewi. Baik, untuk pembahasan soal yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Soal nomor 2 yaitu PT Unilever bermaksud membuat 2 jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan 2 macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sama dengan 200 kg dan B sama dengan 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg zat A dan 6 kg zat B. Untuk membuat sabun batang diperlukan 5 kg zat A dan 3 kg zat B. Bila keuntungan yang diperoleh setiap membuat 1 kg sabun bubuk sama dengan $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang sama dengan $2, berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum? Buat penyelesaian menggunakan metode simplex. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan dari kasus soal tersebut. Kita misalkan X adalah sabun bubuk dan Y adalah sabun batang. Sehingga kita memperoleh fungsi kendala seperti berikut. Untuk fungsi kendala sabun bubuk yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 200. Yang kedua, fungsi untuk sabun batang yaitu 6X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 360. Dan jumlah sabun bubuk atau X lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Dan jumlah sabun batang atau Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3X ditambah 2Y. Selanjutnya, untuk penyelesaian metode simplex, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita penuhi. Langkah yang pertama yaitu ubah pertidaksamaan fungsi kendala dan tujuan tadi menjadi persamaan dengan menambah variabel slack atau variabel bantu. Untuk fungsi kendala pertama yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari 200 diubah menjadi persamaan sehingga menjadi 2X ditambah 5Y ditambah variabel bantu yaitu R sama dengan hasilnya 200. Yang kedua, fungsi kendalanya yaitu 6X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 360 diubah menjadi persamaan 6X ditambah 3Y ditambah variabel bantu S sama hasilnya dengan 360. Dan yang terakhir, untuk fungsi tujuan Z sama dengan 3X ditambah 2Y diubah menjadi persamaan dengan cara memindahkan ruas kanan ke ruas kiri sehingga menjadi min 3X min 2Y ditambah Z sama dengan 0. Untuk langkah kedua, setelah kita mendapatkan persamaan
tadi, kita membuat tabel bantu atau tabel matriks. Di dalam tabel matriks ini terdapat beberapa kolom yang merupakan variabel dari persamaan yang kita peroleh sebelumnya, yaitu X, Y, R, S, Z, hasil, dan terdapat satu tambahan kolom rasio yang nanti kita akan cari hasilnya. Di tabel matriks ini, kita masukkan konstanta di setiap variabel persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel matriks. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x, kita masukkan konstanta x yaitu 2, kemudian konstanta y yaitu 5, dan konstanta r yaitu 1, hasilnya 200. Untuk persamaan kedua yaitu konstanta x yaitu 6, kemudian konstanta y yaitu 3. Karena tidak ada variabel r di persamaan kedua, maka nilai r 0. Kemudian konstanta s yaitu 1, tidak ada variabel z di persamaan kedua, maka 0, dan hasilnya 360. Kemudian di persamaan yang terakhir yaitu konstanta x yaitu min 3, kemudian konstanta y yaitu min 2. Karena tidak ada variabel r di persamaan ketiga, maka nilai r 0. Begitupun juga tidak ada variabel s, maka nilai s 0. Karena terdapat variabel z, maka nilai konstanta z yaitu 1, dan hasilnya 0. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asri. Kepada Asri, saya persilakan. Nah, setelah kita menyelesaikan langkah pertama dan langkah kedua, kita akan lanjut ke langkah ketiga, yakni menentukan pivot kolom, pivot baris, pivot elemen, dan menghitung rasio. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari masing-masing pivot. Pivot kolom yakni kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Pivot baris, rasio dengan jumlah positif terkecil. Pivot elemen, perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Dan selanjutnya menghitung rasio yakni dengan cara hasil dibagi pivot kolom. Di sini kita akan mencoba untuk menentukan pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemennya. Nah, di sini sudah sediakan tabel sebelumnya. Di sini kita akan menentukan pivot kolom terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa pivot kolom ini kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Nah, baris terakhir yang paling negatif yakni negatif 3 berada di pada kolom X. Nah, kolom tersebutlah yang menjadi pivot kolom. Selanjutnya, kita akan menentukan pivot baris. Sebelum kita mengetahui pivot baris, kita harus menentukan rasionya terlebih dahulu. Cara mencari rasio yakni hasil dibagi pivot kolom, sehingga didapat rasionya 160 dan 0. Nah, cara menentukan pivot baris yakni rasio dengan jumlah positif terkecil. Jumlah positif terkecil yakni 60 dan itu menjadi pivot baris. Sedangkan pivot elemen yakni perpotongan antara pivot baris dengan pivot kolom. Dan perpotongan tersebut yakni bernilai 6. Selanjutnya langkah keempat yakni melakukan transformasi baris. Transformasi barisnya yakni pivot elemen kita jadikan 1 dan pivot kolom kita jadikan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa pivot elemen yang tadi kita dapat hasilnya adalah 6. Kita akan mentransformasikan dengan cara menggunakan salah satu jenis operasi baris. Operasi baris yang akan kita gunakan yakni R2 kita transformasikan menjadi R2 dikali konstanta apapun atau bilangan apapun asal bukan 0. Kita akan menggunakan 1/6 agar nanti pivot elemennya bernilai 1. Perlu diingat bahwa tidak hanya pivot elemen yang kita kalikan, tetapi seluruh baris kedua akan kita kalikan, sehingga didapat hasil X-nya 1, Y-nya 1/2, R-nya 0, S-nya 1/6, Z-nya 0, dan hasilnya 60. Selanjutnya kita akan menentukan pivot kolom. Pivot kolom kita akan jadikan 0. Kita akan menggunakan salah satu jenis operasi barisnya, yakni
operasi baris R1 kita transformasikan menjadi R1 ditambah hasil kali R2 dikalikan konstanta. Nah, pada baris 1 kita akan menggunakan konstanta negatif 2 agar nanti hasilnya menjadi 0. Kita akan coba X-nya awalnya pada baris pertama yakni bernilai 2. 2 ditambah negatif 2 dikali 1 maka hasilnya 0. Perlu diingat juga bahwa tidak hanya pivot kolom yang kita kalikan tetapi seluruh baris pertama akan kita kalikan juga sehingga didapat hasil X-nya 0, Y-nya 4, R-nya 1, S-nya negatif 1/3, Z-nya 0 dan hasilnya 80. Selanjutnya baris ketiga akan kita jadikan 0 juga dengan cara menggunakan salah satu jenis operasi baris dan sama rumusnya seperti mentransformasikan baris yang pertama. Tapi di sini kita akan menggunakan konstanta 3. Karena X pada baris ketiga yakni negatif 3 ditambah 3 dikali 1 hasilnya adalah 0. Dan perlu diingat juga bahwa tidak hanya pivot kolom yang kita kalikan tetapi seluruh baris ketiga akan kita kalikan sehingga didapat hasil X sama dengan 0, Y sama dengan negatif setengah, R-nya 0, S-nya 1/2, Z-nya 1 dan hasilnya 180. Nah, ternyata pada baris terakhir ada yang masih bernilai negatif. Jadi, jika masih ada yang bernilai negatif, tentu hasilnya nanti tidak akan maksimal. Jadi, kita perlu mengulangi langkah ketiga dan langkah keempat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, di mana di sini saya akan menjelaskan pengulangan langkah untuk langkah yang ketiga dan keempat. Pada langkah ini, kita akan mulai mencari lagi untuk pivot kolom, pivot elemen, dan pivot baris. Karena pada tabel sebelumnya itu didapat nilai negatif dari hasil yang terakhir. Jadi kita perlu untuk menjadikan semua baris terakhir ini menjadi positif agar nilainya optimal. Untuk yang pertama, pivot kolom. Di sini min 1/2 menjadi nilai yang paling negatif. Jadi pada kolom Y merupakan pivot kolom. Kemudian untuk pivot barisnya merupakan nilai rasio yang paling positif, yang terkecil paling positif. Jadi pivot barisnya itu ada di baris pertama. Dan untuk pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris, sehingga letak dari pivot elemen adalah pada kolom Y dengan nilai 4. Selanjutnya, yaitu melakukan transformasi baris. Yang pertama, transformasi baris pivot elemen dijadikan 1, dan yang kedua, pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Nah, untuk yang pertama, pivot elemen di sini sudah diketahui bahwa nilainya itu 4, dan diperoleh rumus 1/4 dikali R1. Dimulai dari kolom X, 1/4 dikali R1 sama dengan 0. Kemudian kolom Y, 1/4 dikali R1 sama dengan 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Jadi di sini pivot elemen sudah menjadi 1. Untuk yang kolom R, 1/4 dikali R1 sama dengan 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4. Kolom S, 1/4 dikali R1 sama dengan 1/4 dikali min 1/3 sama dengan min 1/12. Untuk kolom Z, 1/4 dikali R1 sama dengan 1/4 dikali 0 dan hasilnya 0. Untuk yang kolom hasil yang ini, 1/4 dikali R1 sama dengan 1/4 dikali 80 dan hasilnya 20. Jadi, didapatlah untuk baris yang pertama itu hasil seperti ini. Nah, untuk yang kedua, yang langkah 4D menjadikan pivot kolom menjadi 0 selain pivot elemen. Untuk baris yang kedua dan baris yang ketiga didapatlah rumus seperti ini. Yang kuning merupakan baris kedua, rumusnya R2 ditambah min 1/2 dikali R1. Dan untuk baris yang ketiga, ini warna hijau, rumusnya itu R3 ditambah 1/2 dikali R1. Untuk yang pertama, untuk yang baris yang kedua, kita hitung dulu dari yang kolom X, R2 ditambah 1/2 dikali R1 sama dengan 1, ditambah min 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Nah, untuk yang kolom Y, ini kita harus jadikan 0, R2 ditambah 1 min 1/2 dikali R1 sama dengan 1/2 ditambah min 1/2 dikali 1 sama dengan 0.
Nah, di sini kolom Y sudah menjadi 0. Untuk yang kolom R, R2 ditambah min 1 per 2 dikali R1 sama dengan 0 ditambah min 1 per 2 dikali 1 per 4 sama dengan min 1 per 8. Di sini sudah 1 per 8, min 1 per 8. Kemudian kolom S, R2 ditambah min 1 per 2 dikali R1 sama dengan 1 per 3 ditambah min 1 per 2 dikali min 1 per 12, hasilnya 5 per 24. Untuk yang kolom Z, R2 ditambah min 1 per 2 dikali R1 sama dengan 0 tambah min 1 per 2 dikali 0, hasilnya 0. Nah, untuk kolom hasil, R2 ditambah min 1 per 2 dikali R1 sama dengan 0 ditambah min 1 per 2 dikali 20, hasilnya 50. Nah, didapatlah jumlah untuk baris yang kedua itu seperti ini. Untuk yang baris yang ketiga, kita hitung dulu dari kolom X. R3 ditambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 dikali 0, hasilnya 0. Untuk kolom Y, ini kita jadikan 0. R3 ditambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan min 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 1 sama dengan 0. Jadi di sini untuk kolom pivot kolom ini sudah menjadi 0. Kemudian kolom R, R3 ditambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 dikali 1 per 4, hasilnya 1 per 8. Untuk yang kolom S, R3 ditambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan 3 per 6 ditambah 1 per 2 dikali min 1 per 12, hasilnya 11 per 24. Untuk kolom Z, R3 tambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 dikali 0, hasilnya adalah 1. Nah, untuk kolom hasil, R3 ditambah 1 per 2 dikali R1 sama dengan 180 ditambah 1 per 2 dikali 20 dan hasilnya 190. Nah, jadi di sini masih diketahui untuk di kolom Y nilainya 1, di kolom X1, dan di kolom Z1. Dan didapat kesimpulan, jadi banyaknya sabun bubuk pada kolom X adalah 50 kg, dan banyaknya sabun batang untuk kolom Y adalah 20 kg, dan keuntungan maksimalnya pada kolom Z adalah 190. Nah, sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh soal, Rian Bakery adalah toko yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Toko ini memproduksi dua jenis kue, yaitu kue basah dan kue kering. Bahan utama yang dibutuhkan dalam membuat adonan kue adalah tepung dan gula. Sebuah adonan kue basah dibutuhkan 2 kg tepung dan 2 kg gula, sedangkan untuk membuat adonan kue kering dibutuhkan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Di toko hanya menyediakan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah memberikan keuntungan sebesar 75 dan setiap adonan kue kering memberikan untung 60. Berapakah adonan kue basah dan adonan kue kering yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Pembahasan dengan metode simplex, yang dimana kue basah diperumpamakan sebagai X dan kue kering diperumpamakan sebagai Y. Fungsi kendalanya adalah 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6 untuk fungsi tepung, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10 untuk fungsi gula, yang dimana X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 75X ditambah 60Y. Penyelesaiannya, langkah 1, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack atau variabel bantu. 2x ditambah 6y kurang dari sama dengan 6 menjadi 2x ditambah 6y tambah r sama dengan 6. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 10 menjadi x ditambah 2y tambah s sama dengan 10. Dan z sama dengan 75x ditambah 60y menjadi minus 75x minus 60y ditambah z sama dengan 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian pada soal tersebut, di mana pada set sebelumnya kita sudah mencari nilai, yaitu dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan sehingga menjadi seperti berikut. Langkah kedua yaitu membuat tabel matriks. Membuat tabel matriks ini datanya diambil dari persamaan yang telah kita cari dengan variabelnya sebagai acuan kita. X 2 1 min 75, Y 2 2 min 60, R 1 0 0, S 0 1 0, Z 0 0 1, hasil 6 10 0. Nilai-nilai ini kita dapat dari
persamaan yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya, langkah ketiga kita akan menentukan beberapa poin. Yang pertama, pivot kolom. Untuk mencari nilai pivot kolom, yaitu dia berada pada baris terakhir dengan nilai yang paling negatif. Yang kedua, menghitung rasio. Untuk mencari nilai rasio, kita bisa mencarinya dengan hasil dibagi dengan pivot kolom. Selanjutnya, pivot baris. Rasio dengan jumlah positif yang terkecil. Pivot elemen, perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Pertama kita mencari pivot kolom. Pada pernyataannya dikatakan pivot kolom berada pada baris terakhir yang paling negatif. Ini merupakan baris terakhir di mana pada baris terakhir ini hanya dua terdapat angka yang negatif, yaitu min 60 dan min 75. Dan nilai yang paling negatif adalah min 75. Jadi pada baris ini kita katakan pivot kolom ini, pada ini pivot kolom. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasio. Rasio itu cara mendapatkannya hasil dibagi dengan pivot kolom. Jadi hasil ini kita bagi dengan pivot kolom. 6 dibagi 2 rasionya 3, 10 bagi 1 10, 0 dibagi min 75 0. Selanjutnya adalah kita mencari pivot baris, rasio dengan jumlah positif yang terkecil. Ini merupakan rasionya, dan pada rasio ini kita dapat menentukan pivot baris. Tadi katanya dengan nilai positif yang terkecil. Di sini nilainya semua positif, tetapi 0 bukan termaksud. Jadi untuk nilai pivot barisnya itu adalah 3. Ini. Selanjutnya kita menentukan pivot elemen, yaitu perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Jadi kita mencari perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Jadi perpotongannya itu adalah pada angka 2. Jadi ini disebut dengan pivot elemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat A, transformasi baris. Pivot elemen dijadikan 1. Yang ini merupakan pivot elemennya. Caranya agar menjadi 1 yaitu mengalikan baris ini dengan konstanta yang tidak 0. Boleh dikalikan berapapun tetapi tidak boleh dikalikan 0. Jadi kita akan kalikan 1/2 agar hasilnya menjadi 1. Satu baris ini akan kita kalikan dengan 1/2. Jadi 2 dikali 1/2 sama dengan 1. 2 dikali 1/2 sama dengan 1. 1 dikali 1/2 sama dengan setengah. Ini 0. Ini 0 juga, lalu 6 dibagi setengah, hasilnya 3. Setelah itu, semua baris ini sudah berubah. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4B. Pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. 1 dan min 75 ini akan dijadikan 0. Caranya yaitu R2 transformasi R2 ditambah min 1 dikali R1. Min 1 dikali R1 ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1. Min 1 dikali setengah ditambah 0 sama dengan min setengah. Min 1 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Min 1 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Min 1 dikali 3 ditambah 10 sama dengan
27. Selanjutnya, R3 transformasi R3 ditambah 75 dikali R1. 75 dikali 1 ditambah min 75 sama dengan 0. 75 dikali 1 ditambah min 60 sama dengan 15. 75 dikali setengah ditambah 0 sama dengan 37,5. 75 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. 75 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. 75 dikali 3 ditambah 0 sama dengan 225. Jadi kesimpulannya yaitu banyaknya kue basah X adalah 3 kg, banyaknya kue kering Y adalah tidak ada, sisa bahan adonan kering S 7 kg, dan keuntungan maksimumnya Z yaitu 225. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.